Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Malam itu orang suruhan Pak Karta akan memulai aksinya. Dengan mengendap-endap, mereka memasuki area yang dijadikan sebagai kandang bebek dan tambak ikan. Mereka mulai menyebar racun pada makanan bebek dan tambak ikan tersebut. Setelah selesai, mereka tertawa dan meninggalkan tempat itu. Pagi harinya, seperti biasa, Pak Karman memantau bebek-bebeknya. Dia akan melepaskan bebek-bebek tersebut agar bebek-bebek itu bisa berenang di tambak ikan, mengutip telur-telur mereka yang berjumlah hampir 300 butir, lalu membersihkan kandang. Tapi alangkah kagetnya Pak Karman karena menemukan semua bebek dan ikannya mati. Pak Karman terduduk. Dia membayangkan kerugiannya lebih 10 juta rupiah. Dari hasil penjualan telur saja dia bisa memperoleh hampir 300 ribu per hari. Sekarang tak tersisa sedikit pun. Pak Karman bingung bagaimana caranya dia akan membiayai kuliah putrinya nanti. Sementara modal untuk berternak bebek dan tambak ikan pun belum lunas semuanya. Pak Karman mendapatkan modal itu dari pinjaman KUD. Dia juga bingung bagaimana caranya dia akan melunasi hutang-hutangnya. Dengan perasaan sedih, dia pulang dan memberitahu istrinya dan anaknya. Akhirnya mereka pergi ke lokasi tersebut. Setelah melihat semuanya, Tuti menelpon Said. "Said, semua ikan dan bebekku mati," kata Tuti. "Apa? Mati? Apa kamu berpikir seperti yang kupikirkan?" tanya Said. "Maksudmu, semua ini ada hubungannya dengan Pak Karta?" tanya Tuti. "Aku yakin," jawab Said pasti. "Kau lihat saja nanti, jika dia datang ke rumahmu dan menawarkan bantuan, berarti dia pelakunya. Aku akan memberitahukan kakakku," kata Said. Said menelpon Bayu dan memberitahunya kejadian itu. Bayu langsung menuju lokasi dengan membawa beberapa orang polisi. Pak Karta yang sangat senang dengan berita yang dibawa anak buahnya sore itu, dia ke rumah Pak Karman. Sambil berbasa-basi, dia menanyakan keadaan Pak Karman. "Pak Karman, bagaimana keadaannya? Saya dengar bebek dan ikan-ikan Pak Karman mati. Apa mereka semua terserang penyakit? Jika Pak Karman butuh bantuan dana, saya sangat bersedia membantu. Soalnya Pak Karman kan belum bisa meminjam lagi di KUD," katanya dengan senyum licik. "Terima kasih Pak Karta. Bukan maksud menolak, tapi saya masih bisa berusaha yang lain. Lagi pula mereka tidak terserang penyakit Pak Karta, tapi diracun," jawab Pak Karman. "Bagaimana Bapak tahu kalau mereka diracun?" tanya Pak Karta penuh selidik. "Polisi sudah memeriksa semuanya. Saya berharap pelakunya akan segera tertangkap." Tiba-tiba Pak Karta pucat pasi saat mengetahui kabar bahwa kejadian ini sampai ditangani oleh polisi. Dia tidak menyangka akan hal ini. Dia tidak mempertimbangkan kalau hal ini akan sampai ke polisi. Melihat Pak Karta yang cemas, Pak Karman bertanya, "Ada apa Pak? Sepertinya Bapak sakit." Tidak apa-apa." "Oh ya Pak Karman, saya permisi dulu. Kalau masih butuh bantuan, saya bersedia membantu," jawabnya sambil berdiri. "Iya, terima kasih banyak Pak," kata Karman. Tuti yang memperhatikan Pak Karta dari dalam tersenyum penuh arti. Ternyata benar, dia semakin yakin bahwa semua adalah ulah Pak Karta. Tuti pun memberitahu Said tentang hal itu. "Said, dugaanmu benar. Pak Karta baru saja ke rumahku. Dia menawarkan bantuan pada ayahku." "Lantas ayahmu menerimanya?" tanya Said cemas. "Tidak, ayah menolak bantuannya." "Oh ya, begitu ayah mengatakan kalau kasus ini telah ditangani polisi, dia langsung pucat dan gugup," kata Tuti tertawa. Said pun tertawa mendengarnya. Sesampai di rumahnya, Pak Karta tampak gusar. Dia tidak menyangka kalau Pak Karman sampai melaporkan hal ini pada polisi. Dia terus saja mengumpat-umpat.
Melihat Pak Karta sedang gusar, istri pertamanya bertanya, "Ada apa, Pak? Kok tampak gusar begitu?" tanya perempuan itu. "Bukan urusanmu, Bu, nggak usah ikut campur," katanya kesal. Istri pertama Pak Karta langsung terdiam, sementara istri ketiganya tampak senang melihat Pak Karta yang tampak panik. Dia berharap agar laki-laki itu bisa mendapat pembalasan dari seseorang. Pada malam harinya, beberapa orang polisi datang ke rumah Pak Karta. Polisi itu mengatakan kalau mereka telah menangkap kaki tangan Pak Karta dan mereka mengakui kalau mereka adalah suruhan Pak Karta. Akhirnya Pak Karta digelandang ke Polsek sebelum dikirim ke Polres esok paginya. Setelah diselidiki, ternyata kejahatan Pak Karta hanya itu saja. Akhirnya dia juga mengakui kalau dia juga yang membakar rumah keluarga istri ketiganya dan menghancurkan usaha keluarga istri keduanya. Selain mendapatkan hukuman beberapa tahun penjara, Pak Karta diminta untuk membayar semua kerugian yang ditimbulkannya. Begitu juga dengan kerugian ayah Tuti. Pak Karman dapat bernafas lega karena dia bisa kembali melanjutkan pendidikan anaknya. Istri kedua dan ketiga Pak Karta pun ingin membebaskan diri darinya. Dengan berat hati dia terpaksa menceraikan kedua istrinya itu. Tuti amat bersyukur dirinya terhindar dari laki-laki itu, dan dia juga bersyukur akhirnya mereka bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Beberapa bulan setelah kejadian tertangkapnya Pak Karta, malam itu Claudia terbangun dari tidurnya. Dia menginginkan sesuatu. Dia melihat ke samping, Bayu tengah tidur menghadapnya. Claudia pun memiringkan tubuhnya menghadap Bayu. Dia memegang lembut bibir Bayu dan membenamkan wajahnya di dada suaminya itu. Hal itu membuat Bayu terjaga dari tidurnya. "Kau kenapa? Apa kau menginginkan sesuatu?" tanya Bayu lembut sambil membelai rambut Claudia. "Iya," jawab Claudia singkat. Mendengar itu, Bayu langsung mendorong Claudia sehingga istrinya tidur telentang. Sementara dia telah berada di atasnya. Tentu saja tanpa memberi beban pada perut Claudia. "Kau ingin aku masuk sekarang?" tanya Bayu lembut sambil tersenyum. "Bukan, aku ingin sate," jawab Claudia. Mendengar itu Bayu sedikit kecewa. Dia duduk dan menggaruk kepalanya yang tak gatal. Tadinya dia berharap Claudia menginginkan dirinya, tapi semenjak Claudia hamil, istrinya ini sangat jarang meminta hubungan tersebut. Lalu dia sadar kalau ini adalah keinginan calon anaknya. Bayu mendekati perut Claudia dan berkata, "Sayang, kok kamu minta yang aneh-aneh malam-malam gini sih? Kemana ayah mesti mencarinya?" kata Bayu sambil membelai perut istrinya. "Besok aja Mas," jawab Claudia. "Biar aku cari sekarang," kata Bayu. "Ikut," kata Claudia singkat. "Sayang, ini udah malam, kamu di rumah aja ya," bujuk Bayu karena khawatir akan kesehatan istri dan calon anaknya. "Gak apa-apa Mas, aku pengen ikut," jawab Claudia lagi. Jangan-jangan ini ngidam Claudia juga nih, batin Bayu. "Baiklah, kita pakai mobil," jawab Bayu lagi. Mereka menelusuri jalan desa yang cukup gelap itu. Tak ada seorang pun yang keluar rumah karena hari telah lewat tengah malam. "Kemana kita cari Mas?" tanya Claudia yang tak menyangka akan sesepi ini. "Gimana kalau ke ibu kota kabupaten? Biasanya di sana ramai sampai pagi," kata Bayu. "Jauh," jawab Claudia lemas. "Kau kan bersamaku," jawab Bayu. Tiba-tiba Bayu menghentikan mobilnya dan merabakan sandaran kursi Claudia dan menciumnya penuh gairah. Claudia kaget dan mendorong dada Bayu sehingga Bayu melepaskan ciumannya. "Mas, kau ngapain?" tanya Claudia. "Menciummu," jawabnya dan hendak mengulang kembali. Tapi Claudia dengan cepat menutup mulutnya. "Jangan di sini, aku takut ada yang lihat," jawab Claudia masih menutup mulutnya. "Nggak ada orang yang lewat, sekali-sekali sensasinya beda dari di rumah," jawab Bayu sambil membuka tangan Claudia.
Jangan banyak pikiran, nikmati saja, kata Bayu sambil membelai bibir Claudia dengan jarinya dan kembali mendaratkan ciumannya. Mas udah, kata Claudia ketika Bayu hampir tak bisa mengendalikan nafsunya. Dia tidak ingin melakukannya di atas mobil ini. Maafkan aku, kata Bayu. Aku juga minta maaf mas, aku sudah lama tidak memberimu, jawab Claudia malu. Kata Bayu sambil mengangguk. Gak apa-apa, aku paham, jawab Bayu tersenyum. Mereka melanjutkan kembali perjalanannya. Tak berapa lama mereka sampai di tujuan. Ternyata masih ada penjual sate yang buka. Claudia amat senang, dia langsung memesan, tetapi begitu sampai di tangannya, dia cuma mampu menghabiskan 1 tusuk sate saja. Apa? Cuma segitu? Tanya Bayu tak percaya karena mereka telah menempuh jarak puluhan kilometer pada tengah malam hanya untuk 1 tusuk sate. Maaf, jawab Claudia sedih. Bukan tak menghargai usaha suaminya, tapi sekarang dia benar-benar tak menginginkan makanan itu lagi. Ya sudah, biar kuhabiskan, kata Bayu sambil mengambil piring Claudia. Ternyata ngidam itu benar-benar aneh, batinnya. Mereka akhirnya pulang. Perut Bayu bulat karena kekenyangan. Kemudian dia mengajak anaknya bicara lagi. Sayang, kamu jangan sering-sering kayak ini ya. Ayah gak kuat mesti makan 2 porsi, jawab Bayu sambil membelai perut Claudia. Tiba-tiba dia merasakan gerakan di perut Claudia. Bayu langsung menghentikan mobilnya dan fokus pada perut Claudia. Tapi dia menendangku. Tadi dia menendangku, kata Bayu sambil memandang Claudia, lalu beralih lagi ke perut Claudia. Claudia tersenyum dan berkata, sebentar lagi kau akan sering melihat pergerakannya. Bahkan akan tampak jelas perutku seperti bergelombang. Benarkah? Semoga sehat selalu ya nak, kata Bayu sambil mengusap perut Claudia. Dia tak sabar menantikan hal itu. Pagi ini seperti biasa mereka telah sibuk dengan urusan masing-masing. Claudia selalu menyiapkan pakaian kerja dan sarapan Bayu. Itu menjadi kepuasan tersendiri baginya, meskipun ada Mbok Yem dan Ina yang selalu membantunya, tapi untuk menyiapkan makanan dan pakaian adalah urusannya, tanpa ingin dibantu siapapun. Sayang, jika ada apa-apa cepat hubungi aku ya, soalnya hari lahiran udah semakin dekat, kata Bayu cemas, sambil mengusap perut Claudia dan mengecup keningnya. Masih lama kok mas, 3 bulan lebih lagi, jawab Claudia menenangkan Bayu. Cie, romantis amat, calon ayah yang siaga. Tiba-tiba mereka mendengar sebuah suara. Setelah dilihat, ternyata Said yang nongol di jendela. Kenapa kau ada di sini? Kau kan baru saja masuk kuliah, kenapa udah pulang? Tanya Bayu kesal, karena mengira adiknya bolos lagi. Enggak kok kak, kebetulan kami libur. Tuti udah ada di pos tuh. Karena Bu Dokter nggak nongol-nongol, aku nyusul ke sini. Malah lagi ngurusin Pak Kades. Besok-besok jangan sampai saingan sama anak ya. Minta perhatian istri, kata Said berceloteh. Ria, jadi pengen nikah, kata Said sambil menghela napas lelah. Bayu dan Claudia, apa? Kedua orang itu tak menyangka ucapan itu akan keluar dari mulut bocah itu. Mendengar mereka kaget serentak, Said malah tertawa. Bersambung, thank you for watching.